Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jurnal Bujang, ya, episode keberapa gue nggak tahu, karena gue udah lama nggak ngobrol sama kalian. Eh, Gimana ya? Gue hampir nggak ada sama sekali topik, cuman ada beberapa hal yang pengen gue ceritain dan misalkan bertanya, siapa kok kemarin nggak ada gini gini gini? Ya siapa juga yang nanya anjing? Ini aja followers baru 20, tapi but it's okay lah. Hmm, di jurnal hari ini gue mau sedikit sharing ya, gue nggak mau mendikte, gue hanya ingin sedikit sharing tentang apa yang telah berubah selama beberapa waktu selama gue di sini, tepatnya gue di Sumedang, dan gue nggak buat jurnal bujang udah lama, sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan di kosan gue yang dulu, jadi gue dua kali pindah kosan di sini. Dan di kosan gue yang dulu gue emang benar-benar gak bisa karena terlalu noise. Dan di sini bisa dibilang noise, ada sedikit noise, agak berisik, cuman di siang. Jadi kalau udah malam itu dia sepi. Adalah yang ngumpul-ngumpul cuman gak terlalu rame. Yang ngeberisikin ya gue, karena ya gue kadang-kadang main gitar, kadang-kadang nyetel lagu gitu. Dan ya gue mengakui bahwa diri gue termasuk orang yang noise. Ehm, dan wait, gue harus masak mie dulu. Oke, lanjut ya. Eh, belum, mie gue belum matang, tapi ya udahlah, nanti dulu. Jadi yang ada beberapa, aduh gak masuk frame lagi. Ada beberapa hal yang berubah, terutama di kebiasaan gua ya. Dan ini gua rasain di rantau kedua gua ini, rantau kedua gua karena gua pernah merantau kan di daerah Cikarang. Dan waktu itu ngerantau karena bisa dibilang bukan keinginan gua, tapi di rantau yang kedua ini adalah keinginan gua, dan gua pengen ngerantau. Dan akhirnya ada beberapa hal yang berubah di diri gua. Pertama, jadi gue mulai memahami yang namanya eh apa tuh namanya, hal yang berulang-ulang tuh, konsistensi ya. Mungkin ini agak telat untuk di umuran gue udah masuk ke quarter ketiga, quarter 3 of life. Udah quarter ketiga, gue udah mau di umur 30. Misalkan manusia umurnya sampai 90, gue termasuk yang telat untuk masuk dan untuk sadar. Dan ya is okay, lebih baik telat daripada nggak sama sekali ya. Gue alhamdulillah gue sadar. Dan ya di situ gue ngelakuin hal yang namanya little atomic to change life. Jadi kegiatan kecil yang untuk merubah hidup. Dan di situ uh, gue ngelakuin suatu kegiatan, yaitu gue belajar bahasa Inggris. Gue ngelakuin, ya lebih banyaknya sih ke belajar bahasa Inggris, tapi ada hal-hal kecil kayak gue belajar tentang agama, gue belajar tentang gitar atau musik, gue belajar tentang konten, walaupun gak terlalu banyak hal, walaupun ada beberapa yang gue kok nggak konsisten juga. Cuman untuk bahasa Inggris dan agama gue agak sedikit konsisten, dan gue memperbaiki cara beribadah gue juga. Bisa dibilang itu suatu pencapaian yang baik buat diri gue, karena gue dulu hancur hancur banget. Ya bisa dibilang itu suatu hal yang wah lah. Mungkin kalian yang nonton video ini nanti yang umurnya masih di 19 atau ya di bawah gua, sekarang gua udah umur 26. Mungkin nanti lu nemuin video gua ini dan lu di usia 20, lu catat ini baik-baik. Dan gua saranin lu lakuin ini secepatnya gitu, karena gua ngerasa ini harusnya gue lakuin di umur 20. Dan mungkin orang-orang yang sukses pada dasarnya udah ngelakuin ini sebelum mereka mau masuk umur 30 seperti gue kan udah di atas 25 ya. Oke, wait.
Oke, gua ambil mic gua dulu ya. Alhamdulillah, makan dulu ya bos. Oke, wait. Ya udahlah, mau gimana, namanya juga vlog seadanya. Gua juga nanti gua nyobain untuk edit pelan-pelan ya, karena gue jujur gue termasuk orang yang males banget ngedit, karena ya ngedit itu effort sih. Untuk kalian para editor mungkin ngerti lah. Apalagi gue kan ngedit sendiri, ngerekam sendiri, dan gue juga nggak ada basic ngedit sama sekali, dan menurut gue itu effort banget untuk mendapetin ide. Karena gimana ya, bisa dibilang ide itu dapat gampang didapat saat kita sudah terbiasa melakukan suatu hal. Jadi dari beberapa kesalahan, dari kesalahan-kesalahan itu akhirnya kita terbiasa melakukan kesalahan, akhirnya kita bisa mendapat pengalaman, dari pengalaman kita bisa mendapat yang namanya kebiasaan, dari kebiasaan kita bisa mengimprove menjadi ide. Anjay, coba denger cu, udah kayak Mario Bros anjing. Enggak. Hmm, intinya begitulah. Terus, oh ya, gue balik lagi untuk Atomic Change of Life ya. Eh, ini untuk kalian yang umurnya 20 dan mungkin ngerasa hidup gue tuh gini-gini aja gitu, gue belum kuliah atau kayak gimana. Sama, sama, dan saya juga merasakan di fase itu, dimana gue nggak bisa ngomong suatu privilege ya, tapi yang namanya privilege untuk orang yang mampu itu suatu wah. Karena apa, mereka udah mendapatkan eh, apa didikan dimana orang tuanya sudah merasakan kegagalan yang lebih banyak gitu, dan orang tuanya itu sudah membuktikan. Jadi kalau sudah ada bukti kan orang bisa gampang percaya kan. Beda sama eh, kalau orang tuanya maaf kurang mampu, dia ngomong bla bla bla, ya mungkin anaknya termasuk bebal seperti saya yang pada akhirnya tidak percaya dan ingin melakukannya sendiri, tahunya gagal juga sama aja. Gitu loh. Cuman ya gue bersyukur lah, gue agak apa ya, menemukan cara gitu ya, menemukan jalan. Gue pribadi banyak di titik yang sama seperti gue di umuran sekarang ya, mungkin udah ada yang berhasil, alhamdulillah. Ada yang makin gagal, ya nggak apa-apa. Ada yang stuck ada gitu, ada yang bahkan baru mulai, dan itu perjalanan. Dan gimana ya, gue sendiri ngerasa bahwa yang gue lakuin dan gue hadapin sekarang itu perjalanan yang mungkin untuk generasi Z sungguh beruntung, karena dia bisa ngerasain, bukan ngerasain ya, bisa belajar dari generasi-generasi sebelumnya. Dan mungkin untuk sarana informasi di zaman sekarang sudah lebih mudah untuk mengaksesnya, nggak seperti saat waktu gua. Kalau gua untuk mendapatkan suatu informasi gua harus baca buku, dan atau enggak gua harus bertanya kepada seseorang. Waktu di zaman gua sosial media dan platform-platform untuk motivasi itu termasuk langka ya, bahkan makanya waktu itu channel motivasi itu sempat booming. Kenapa ya, itu suatu hal yang baru untuk mendapatkan suatu informasi, untuk mendengarkan kegagalan seseorang. Nah, untuk di zaman sekarang itu suatu hal yang mudah dan kita bisa lihat gitu, dan kita bisa belajar. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin tipenya seperti saya, ingin ngerasain kegagalan dulu baru belajar, ada gitu. Nah, untuk tadi balik lagi ke Atomic ya. Atomic itu lu bisa ngelakuin hal-hal kecil. Jadi kayak misalkan lu pingin memperbaiki bahasa Inggris lu. Nah, lu misalkan download aplikasi misalkan. Nah, lu belajar minimal beberapa menit setiap hari. Lu luangin sekitar 15 menit tiap hari, nggak usah banyak, 5 menit juga nggak apa-apa, yang penting lu harus rutin ngelakuin itu gitu. Jangan sampai ada absen di di suatu hari gitu, kalau bisa gitu. Tapi kalau bisa emang bener-bener jangan. Karena apa, itu bener-bener perubahan kecil itu bakal merubah. Itu yang gue alamin. Dan gue pribadi
ya ngalamin itu, dan alhamdulillah perubahannya bener-bener wow. Dan ya gue ngelakuin itu bukan cuma di cara belajar gue juga belajar soal sholat juga, soal agama, dan ya banyak perubahan gitu. Dan bahkan temen gue juga, dia selama 6 bulan dia belajar bahasa Inggris, dia belajar grammar, dan alhamdulillah sekarang udah keluar negeri dan dia berhasil. Ya mungkin untuk beberapa orang keluar negeri itu suatu keberhasilan ya, untuk beberapa orang mungkin, tapi ada juga orang yang mungkin ngerasa keluar negeri itu suatu hal yang biasa aja gitu. Mungkin ya namanya berhasil, namanya sukses kan orang beda-beda ya. Kayak gue pribadi, gue bisa melakukan video vlog video hari ini aja sudah satu keberhasilan, karena gue bisa menekan ego gue untuk melakukan hal yang gue sendiri sedikit tidak bisa gitu. Gitu ya, karena ya sukses kan melakukan suatu hal yang kita nggak bisa kan, berhasil melakukan hal yang kita nggak bisa. Oke, ya pokoknya intinya gini lah, gue nggak mau panjang lebar, gue juga lapar, masa gue juga udah masak nih ya. Intinya untuk lu pada yang udah ada di umuran 20, lakuin suatu hal, lakuin hal yang lu mau. Walaupun lu sekarang tertekan dalam kerjaan lu ada di posisi sandwich gitu, yang lu harus ngebiayain keluarga lu gitu, sama gue juga waktu itu. Dan lu harus berpikir maju ke depan, gak usah nyalahin diri sendiri. Jangan pernah nyalahin diri sendiri, jangan pernah nyalahin keluarga, jangan pernah nyalahin keadaan, karena di sana ada kesempatan. Ya gue oke lah, lu nggak usah dengerin kata-kata gue ya, karena ya mungkin kata-kata gue juga belum sukses ya kan, untuk mungkin di mata kalian juga gue bukan orang sukses, dan gue juga masih banyak hal yang ingin gue dapetin. Tapi ini sedikit tips aja, karena ya mungkin beberapa orang sukses juga ngelakuin hal ini, dia akan terus ya kan. Namanya sukses itu kan kumpulan dari kegagalan ya enggak, terus aja. Ya gue sedikit munafik lah untuk berbicara seperti ini, karena gue sendiri untuk vlog aja berhenti ya kan. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian mau, ya itu caranya, proses gitu sih. Ya mungkin gue juga bakal ngelakuin hal yang sama untuk vlog ini, gue bakal sedikit improve, dan ya gue pelan-pelan lah, karena ada beberapa apa ya, obrolan yang mungkin gue ingin obrolin tadi gue lupa, tapi ya sudahlah, mungkin di vlog selanjutnya ya. Udah gitu aja mungkin ya, just doing simple but you must routine to do that ya. Jadi ini tuh kebiasaan sih, itu aja sih. Oke, sekian dari gua, vlog gua yang ala kadarnya. Mungkin gua bakal ngedit, bakal gua potong-potong mungkin ya, dan mungkin lu nggak akan melihat kayak video gua biasanya, but ya udahlah, it's okay. Oke, gitu aja dari gua Kuple atau Rido atau Jabo. Bukan Jabo, gua Rido. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, bye.